Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat donat super lembut dan super empuk. Enak banget, cocok banget buat pemula karena ini tanpa diulen sama sekali. Simak videonya sampai selesai dan ikutin step by stepnya dengan benar. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan melelehkan 30 gram atau 2 sendok makan margarin. Lelehkan di api sedang sampai margarin meleleh. Aku pakai Cosmo Pan seri stain cookware. Satu set udah dapat 3 pan yang bisa ditumpuk tanpa khawatir baret. Nah, ini udah meleleh. Kemudian kita angkat dan masukkan ke dalam wadah tahan panas. Bisa gelas besar, bisa juga mangkuk. Masukkan 30 gram atau 2 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk sebentar. Tambahkan 130 ml susu cair full cream. Aduk sampai gulanya larut. Gulanya harus benar-benar larut karena nanti kita nggak ngulen sama sekali. Kalau gulanya udah larut, masukkan 2 kuning telur. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, masukkan 1 sendok teh ragi instan. Aduk sebentar. Dan sisihkan. Siapkan wadah cukup besar. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Karena tanpa diulen, biar serat roti di donatnya banyak, jadi gunakan tepung terigu protein tinggi ya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Buat cekungan di tengahnya. Sekarang kita ambil larutan gula, susu, dan ragi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Tuangkan ke bahan kering. Aduk dari luar ke dalam sampai tercampur rata. Teman-teman bisa aduk pakai spatula, pakai centong, sutil kayu, dan lain-lain. Kalau dirasa cairannya kurang, ini bisa ditambahkan sedikit air atau susu cair. Aduk terus dan pastikan benar-benar tercampur rata sampai nggak ada lagi tepung yang masih kering. Nah, konsistensi adonan yang kita harapkan seperti ini ya. Tutup kain bersih atau plastik wrap, biarkan adonan mengembang dan membentuk serat roti secara alami dengan sendirinya. Diamkan selama sekitar 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Waktu bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Setelah adonan mengembang 2 kali lipat, dan sekarang adonannya menjadi lebih elastis dibandingkan sebelumnya. Dan kalau kita tarik, terlihat seperti ini ya. Serat roti atau glutennya udah terbentuk secara alami. Kempeskan adonan. Pindahkan ke alas kerja. Kalau dirasa masih lengket, boleh ditaburkan sedikit tepung. Bagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Aku bagi menjadi 12 bagian. Kempeskan terlebih dahulu. Bulatkan adonan. Bisa di-rounding dengan cara seperti ini. Lakukan sampai selesai. Kalau sudah selesai dibulatkan, tutup adonan dan biarkan adonannya rileks sekitar 20 menit. Setelah 20 menit, ambil adonan sesuai urutan antrian dari yang pertama dibulatkan. Taburi alas kerja dengan sedikit tepung. Pipihkan adonan seperti ini. Boleh pakai rolling pin. Aku pakai dasar mangkuk yang datar. Jangan terlalu pipih ya teman-teman. Ini kalau mau juga boleh dirapiin pakai ring cutter atau sejenisnya. Pindahkan ke kertas baking atau nampan yang sudah ditabur terigu, biar nanti gampang dipindah saat digoreng.
Kalau teman-teman mau bikin donat bolong, langkahnya kurang lebih sama aja, cuma di bagian tengahnya kita bisa bolongi pakai spuit yang sudah dilapis terigu. Hasilnya seperti ini. Ini gampang ya. Lakukan sampai selesai. Tutup dengan kain bersih atau wrap. Kita biarkan mengembang lagi hingga 2 kali lipat. Waktu bervariasi tergantung suhu sekitar. Setelah mengembang hingga 2 kali lipat, sekitar 30-50 menit, kalau diangkat terasa ringan, dipencet kembali perlahan, tandanya udah pas, siap untuk digoreng. Kalau pas dipencet ada jejak tangan kita, itu tandanya udah overproofing atau kelewat ngembang. Ini yang bikin donatnya rawan kempes dan lebih berminyak. Sebelumnya, aku udah menyiapkan penggorengan dengan secukupnya minyak goreng. Goreng donat di api sedang agak kecil. Goreng dan tunggu hingga bagian bawahnya kecoklatan. Kalau bagian bawahnya udah kecoklatan, kita balik sekali aja. Tunggu sampai bagian sisi lainnya merata. Kalau saat kita menggoreng donatnya ngapung atau mengambang seperti ini tandanya waktu proofingnya pas, sehingga nantinya akan membentuk white ring. Tapi kalau waktu proofingnya kurang, donatnya nggak mengapung atau cenderung tenggelam, itu berarti waktu proofingnya masih kurang ya teman-teman. White ring ini ada karena adonan donatnya terisi udara yang pas, jadinya dia ngambang saat digoreng. Kalau sudah merata, angkat dan tiriskan. Ini dia donatnya udah jadi. Walaupun tanpa ulen sama sekali, hasilnya bisa menul-menul dan secantik ini, plus dapat white ring juga. Kalau mau diberi topping, tunggu agak dingin terlebih dahulu. Untuk toppingnya, aku menggunakan coklat yang sudah dilelehkan, kemudian aku beri meses coklat biar tambah mantap. Untuk toppingnya, kalian bisa atur aja sesuai dengan selera masing-masing. Dan ini dia hasilnya, kita beri topping seperti ini, jadi semakin menggoda. Ini benar-benar recommended buat pemula. Hasilnya bisa seempuk dan selembut ini. Enak banget, nggak nyangka ini dibuat tanpa diuleni sama sekali. Apalagi kalau dikasih topping coklat seperti ini, bakalan semakin enak lagi. Recommended banget, selamat mencoba. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.